ketika seorang hamba dia betul-betul meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi doanya. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Apakah Allah Subhanahu wa taala berdusta atas ucapan ini? Jelas tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعد ولا رسولا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu yang luang. Nah, kedua kenikmatan tersebut, walhamdulillah, kita bisa manfaatkan untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Dengan kekuatan dan kesehatan tersebut kita diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Dan ini merupakan tanda daripada tanda-tanda kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan perintah agar kita senantiasa menjaga diri kita dari prasangka buruk. Nah, kalau kita berbicara tentang prasangka buruk, ini merupakan salah satu dari penyakit-penyakit hati. Ya. Salah satu penyakit-penyakit hati yang harus kita waspadai. Dan penyakit su'udzon atau berprasangka buruk ini adalah perkara yang sangat-sangat dicintai oleh syaitan. Makanya salah satu pembahasan
di dalam kitab Talbis Iblis itu adalah salah satunya membahas tentang penyakit ini. Penyakit yang mana syaitan bisa memberikan berbagai macam tipu dayanya kepada manusia. Ya. Kalau kita walhamdulillah Allah jaga ya agama kita, manhaj kita, tapi kadang syaitan itu bisa menggiring kita kepada sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Baik itu dosa kepada Allah dan juga dosa kepada manusia. Salah satu pintunya itu adalah melalui prasangka buruk. Nah, kita ketahui jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah senantiasa kita diperintahkan untuk berhusnudzon, berbaik sangka. Nah, berbaik sangka baik kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka buruk ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah tegaskan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya. Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjauhi yang namanya prasangka. Tentu prasangka buruk. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena pada prasangka itu terdapat dosa. Karena memang prasangka buruk itu jamaah sekalian rahimakumullah, itu lebih cenderung condong kepada perbuatan dosa dan maksiat. Makanya Allah memerintahkan kepada kita jauhi yang namanya prasangka. Termasuk di dalamnya jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang menimbulkan orang itu bisa suudzon kepada kita. Itu juga dilarang. Ya, sebagaimana yang dikisahkan di dalam perkataan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia binti Huyai, tatkala belum menceritakan beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau sedang beriktikaf. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Fa'azuruhu fahaddastuhu, kata Sofia binti Huyai yang merupakan salah satu dari istri Nabi SAW. Aku mendatangi Rasulullah SAW di saat beliau sedang beriktikaf. Kemudian aku pun mengunjungi beliau dan berbincang-bincang dengan beliau. Nah, di sini juga ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya boleh seorang istri mendatangi suaminya di saat suaminya sedang melaksanakan iktikaf, bahkan berbicara. Kemudian kata beliau, setelah aku berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW, maka aku pun kembali ke rumah. Maka Nabi SAW pun mengantarkan aku ke rumah. Nah, ketika di tengah jalan terdapat dua orang sahabat Ansor melihat Rasulullah SAW berjalan dengan Sofia binti Huyai. Namun dua orang sahabat ini mereka berjalan dengan cepatnya. Maka setelah itu Nabi SAW memanggil dua sahabat tersebut dan menjelaskan bahwasannya yang bersama dengan Rasulullah SAW itu adalah istri beliau. Maka kata dua orang sahabat tersebut, Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wahai Rasulullah. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi ingin menjelaskan, memberitahukan kepada dua orang sahabat tersebut, ya,
agar mereka tidak berprasangka buruk kepada Nabi. Karena konsekuensinya jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini merupakan ijma para ulama, siapa yang berprasangka buruk terhadap Rasulullah SAW itu jatuh kepada kekufuran. Nah, ini bentuk rasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada dua sahabatnya tersebut, agar mereka tidak ada di dalam pikiran mereka rasa prasangka buruk terhadap Rasulullah SAW. Makanya dua sahabat tadi mengatakan subhanallah. Maka Nabi pun mengatakan sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti mengalirnya darah di dalam tubuh manusia itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya iblis, syaitan beserta bala tentaranya itu berusaha menjerumuskan manusia dari berbagai arah. Termasuk ketika kita terjaga dalam agama, dalam manhaj, tetapi boleh jadi kita lengah di satu titik tersebut, maka dengan itulah syaitan akan menancapkan berbagai macam tipu muslihatnya, termasuk diantaranya jamaah sekalian rahimakumullah melalui prasangka buruk. Ini sesama manusia. Lebih-lebih jamaah sekalian rahimakumullah, kalau syaitan tersebut memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada manusia adalah dengan kita diberikan rasa prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih berbahaya lagi jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai ada di dalam pikiran kita berprasangka buruk kepada Allah. Tidak sepatutnya dan tidak selayaknya bagi kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa demikian? Jawabannya jelas. Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Dialah Allah yang telah memberikan rizkinya kepada kita. Dialah Allah yang telah mengatur kehidupan kita. Dan dialah Allah yang memudahkan segala urusan-urusan kita, baik di dunia, lebih-lebih perkara akhirat. Maka jawabannya tidak pantas bagi kita untuk bersuudzon kepada Allah atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, di dalam ayat ini Allah ingin mempertegaskan kepada kita bahwasannya sekaligus memerintahkan kepada kita agar apa? Agar kita senantiasa mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai orang-orang yang berprasangka baik kepadanya. Makanya Allah katakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Jarir At-Tabari belum menafsirkan makna dari wa ahsinu, berbuat baik di sini, wa ahsinu dhanna billahi azza wa jalla, yaitu engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, ana ingin membahas terkhusus bagaimana menjaga diri kita dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Emangnya ada yang berprasangka buruk kepada Allah? Ada. Bahkan banyak. Dan itu di saat-saat atau kondisi-kondisi mereka terhimpit dalam kesusahan. Tetapi ketika mereka dalam kondisi senang, kondisi tidak susah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kufurnya manusia ketika mereka jatuh dalam kekurangan harta atau berbagai macam ujian cobaan yang menimpa dirinya, maka dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini pula ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka jangan sekali-kali ya dalam pikiran kita, apapun kondisi kita, sampai kondisi terendah kita, tetap kedepankan rasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diperiksa itu adalah pikiran kita. Makanya ada di dalam Islam itu muhasabah, introspeksi diri. Yang menimpa kita ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan serta-merta kita menyalahkan Allah. Yang harus kita salahkan diri kita. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah? Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah? Maka pertanyaan-pertanyaan itu harus dilemparkan kepada diri kita dan diri kita lah yang menjawabnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa." Sesungguhnya aku ini tergantung dari prasangka hamba-hambaku. Wa in dhanna bi khairan falahu. Artinya apa? Kalau seorang hamba itu berbaik sangka kepadaku berupa kebaikan, maka kebaikan baginya. Tergantung kita jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi kebanyakan kita sebaliknya. Sedikit saja musibah yang menimpa kita atau kekurangan dari makan dan minum, harta bahkan sekalipun, sudah langsung kita mengeluh, bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in dhanna syarran falahu. Oleh karena ya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya, termasuk jika hamba itu berprasangka buruk kepada Allah berupa keburukan, maka keburukanlah baginya. Sama seperti ini ketika kita berdoa jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di antara adab etika seseorang ketika berdoa adalah menghadirkan hati, kehusyuan, ya, khusyuan. Nah, ketika seseorang berdoa, dalam hati mereka itu penuh kehusyuan dan berharap, raghaban wa rahaban, berharap dan cemas. Dan dia fokus dan dia berkeyakinan di dalam hatinya bahwasanya doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prasangka dia apa? Bahwasannya doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira doanya diijabah enggak? Diijabah. Kenapa? Wa in dhanna bihi khairan falahu. Dan aku berdasarkan prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka bahwasanya doanya pasti diijabah oleh Allah, maka Allah pasti akan mengijabahi doanya. Sama kalau pian, ya ragu ingin poligami, ya tidak akan pernah terijabah. Kenapa? Karena pian ya. Baik. Tidak usah dilanjut. Ini ada hal yang ada orang yang lebih berhak menjelaskannya. Baik. Kok bisa lari ke situ ulunnya? Subhanallah. Baik. Iya sih, soalnya terlalu serius. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkara masalah buruk sangka ini baik terhadap sesama manusia, maka usahakan
kedepankan rasa husnudzon. Karena itu lebih selamat, menyelamatkan hati kita. Bayangkan kalau kita menjadi, ya apa istilah Polri itu? Divisi apa namanya? Intelijen ya. Nah, tugasnya melihat, ya, memantau. Ya, itu mungkin tugasnya para polisi di bagian intel. Nah, kalau ada pada kita, hari-hari kita terus memantau kekawanan kita. Pinanya nih berisi 2 nih. Loh, kembali lagi ke situ sih. Ya. Atau misalnya ibu-ibu ya, lagi duduk-duduk di rumah, di pelataran rumah, tiba-tiba ada yang datang mobil baru. Nah, mobil siapa tuh kiranya? Padahal kada bekerja, Bang. Nah, di situ. Dari obrolan yang kecil menjadi besar dan akan dibumbuhi, dan semakin dia merasa nyaman dari menggibahi, membicarakan orang lain. Itu berdasarkan karena apa? Mengedepankan suudzonnya itu. Mungkin pian pernah mendengar ada satu berita ketika ada seorang pemuda, ini bujur nih beritanya. Jadi gawiannya di kamar saja. Tapi duitnya banyak. Sama tetangganya itu dikira dia itu merupakan pemuda pengangguran. Gawiannya di rumah saja, kada pernah kelihatan. Tapi tiba-tiba berisi mobil. Pinanya sugih nih, pesugihan jar situ. Ini coba pian, kalau pian mau tidak percaya dengan perkataan ulun, buka YouTube. Semuanya ada di situ. Ya. Subhanallah, akhirnya terbantahkan. Ternyata apa? Pemuda tersebut dia bekerja di dalam ruangannya itu ada komputer. Nah, itu ada aplikasi apa, dan aplikasi yang dia buat itu ternyata digunakan oleh berbagai negara. Dan negara-negara hebat. Akhirnya dia menjalankan program tersebut di kamarnya dan dibayar oleh negara-negara tersebut. Nah, dari situ dia mendapatkan penghasilan. Nah, coba bayangkan. Ya, gara-gara hanya banyak di rumah, kemudian tiba-tiba ya datang mobil atau banyak uangnya, tapi orang yang sudah hatinya berpenyakit, ya, ditambah lagi pengaruh syaitan, sudah itu menjadi-jadi. Makanya perlu adanya yang namanya tabayyun. Makanya kalau kita punya problematika lawan keluarga, lawan saudara, kedepankan yang namanya husnudzon itu. Kalau adanya sesuatu yang kira-kira bisa menjadi firaq, perdebatan sampai permusuhan, ya, maka itu harus diklarifikasi, check and recheck. Ya, dicek dulu, bujur kada. Nah, apa gunanya itu semua jamaah sekalian rahimakumullah? Itu tadi, agar menjaga hati kita. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, maka sebagai seorang muslim hendaknya terkhusus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada kesempatan ini saya akan menyebutkan di antara kondisi-kondisi kita untuk senantiasa mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah di saat seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Siapa sih yang tidak terlepas dari yang namanya dosa dan maksiat? Kita semua ini pernah melakukan yang namanya dosa, maksiat. Entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, setiap anak Adam itu tidak terlepas dari yang namanya dosa. Jatuh kepada dosa dan maksiat. Namun Nabi mengatakan,
wa khairul khatta'in at-tawwabun. Namun orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebaik-baik orang yang ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka dia segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Bukan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada di dalam pikiran seseorang, aku ini sudah kotor. Ya, najis. Kada layak mendatangi rumah Allah. Nah, itu adalah talbis iblis. Sekaligus menunjukkan bahwasannya dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya ini sudah banyak dosa, ya, sudah tidak bisa terhitung lagi dosa saya, maka saya sudah tidak layak untuk datang ke masjid. Segera patahkan anggapannya tersebut. Karena apa? Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Huwal Ghafur. Dialah Allah yang Maha Pengampun. Huwa Tawwab. Dialah Allah yang menerima taubatnya hambanya. Dan kita pernah mendengarkan bagaimana kisah seorang pembunuh yang berdarah dingin. Ya. Bagaimana dia melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dalam rangka dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapati seorang rahib dan mengatakan bahwasannya tidak ada pintu taubat bagimu. Dan menjawabnya didasari karena tidak ada ilmu, dan ini menunjukkan bagaimana kita semua harus senantiasa menghiasi diri kita, kehidupan kita dengan berilmu. Sampai mati. Ya, tapi bukan pada saat kita sudah masuk liang lahat. Enggak ya. Kalau liang lahat kan enggak mungkin kita bisa hidup sambil baca nulis kada. Ya. Karena ada kesungguh-sungguhan dia dan dia mendapati orang yang berilmu dan mengatakan orang berilmu tersebut, siapa yang bilang bahwasanya tidak ada pintu taubat bagimu? Ada. Memberikan harapan besar bagi dia. Makanya kalau ada orang yang bertaubat, kita harus menyemangati dia. Nah, menyemangati dia bahwasannya Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah itu Maha Pemberi ampun. Allah itu Maha Penerima taubat. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita. Kalau kita kedepankan rasa husnudzon kita kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, segera bertaubat kepada Allah. Dan yakinlah, seyakin-yakinnya bahwasanya dosa yang kita lakukan dan permohonan ampun kita kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, digaris bawahi oleh kita, jangan coba-coba kena aku berbuat dosa, nanti Allah akan mengampuni dosa saya. Ibaratnya itu taubatan sambal. Gitu. Ya kan, pernah orang makan sambal, udah tahu pedas makan lagi. Ya kan? Udah tahu sakit perut, aduh makan lagi. Nah itu istilahnya kan taubatan sambal gitu. Makanya di antara yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu betul-betul dikatakan sebagai orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia bertekad. Bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Dan jangan sampai di dalam pikiran kita,
kita bertaubat, kemudian melakukannya lagi, bertobat, dan seterusnya berulang kali. Jangan sampai. Karena kita tidak tahu apakah kita mati, meninggal dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita belum sempat untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, makanya hendaknya kita untuk segera bertaubat dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwasannya Allah pasti akan menerima taubat kita. Buktinya apa? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu anna Allah huwa yakbalu taubata an ibadih wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya hamba-hambanya. Nah, dalil ini menunjukkan jamaah sekalian rahimakumullah bahwa jangan sampai ada di dalam pikiran kita bahwasannya Allah tidak menerima taubat kita. Dengan catatan tadi, jamaah sekalian rahimakumullah, kita bujur-bujur bertaubat kepada Allah. Bujur-bujur dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Apalagi dosa besar, kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Jaga diri kita dari perbuatan tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diingatkan juga oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis bahwasannya aznaba 'abdun dzanban faqala Allahumma ghfirli dzanbi. Seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Lantas aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi summa 'ada fa'adznaba. Ketika seorang hamba itu berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian maka hambaku tersebut yang melakukan dosa, dan kemudian dia mengetahui bahwasannya dia memiliki Rabb yang maha penerima ampun, penerima taubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba tersebut, mengampuni dosa hamba tersebut, dan itu kembali kepada kita jamaah sekalian rahimakumullah. Maka jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, jangan diulangi kembali dosa tersebut. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa kita. Tubuh kita ini jamaah sekalian rahimakumullah tidak mampu untuk menahan besarnya api neraka. Gak bisa. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ada niat di dalam hati kita itu ingin melakukan dosa apapun, ya dosa apapun, mau dosa kecil ke, lebih-lebih dosa besar, ingat tubuh kita ini tidak mampu untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mampu. Kada usah di api neraka. Api di dunia ini yang bagian terkecil daripada api neraka, enggak bisa kita. Bahkan bisa melelehkan daging kita ini, tulang belulang kita ini. Nah, enggak bisa.
Maka jamaah sekalian rahimakumullah, itu semua kembali kepada diri kita. Intinya begini, kalau mau sukses taat kepada Allah. Tetapi dalam menjalankan taat kepada Allah tidak begitu saja. Tapi harus disertai dengan ilmu. Ilmu yang benar. Tentunya ilmu yang berlandaskan Al-Quran, hadis berdasarkan pemahaman salaful ummah. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, namun ibadah tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka tentu kita termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi yang selanjutnya. Di antara kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk senantiasa mengedepankan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di saat kita berdoa kepada Allah. Naam. Di saat kita berdoa kepada Allah. Nah, di saat berdoa ini jamaah sekalian rahimakumullah, banyak orang yang tidak sabar. Mana yang menunjukkan bahwasanya dia tidak sabar terhadap doa yang dia panjatkan kepada Allah sehingga menghadirkan rasa suudzon kepada Allah ketika dia meminta dan berharap doa yang dia minta kepada Allah segera diijabah oleh Allah. Tidak demikian jamaah sekalian rahimakumullah. La. Tapi berdoa jamaah sekalian rahimakumullah, kita pun diuji oleh Allah. Sejauh mana kesabaran kita? Ustaz, ulun sekarang sudah umur 50 tahun. Dan sepanjang hayat ulun selalu berdoa kepada Allah agar ulun termasuk orang yang sugih. Ulun itu meminta sejak ulun masih kecil. Sampai sekarang ulun minta agar ulun bisa menjadi orang yang sugih. Tapi subhanallah, wah ini kada pernah, kada sampai doa ulun ini. Jangan berpikiran demikian. Jangan sampai berpikiran demikian dan bersuudzon kepada Allah. Justru ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Menjaga kita. Coba bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau pinanya Allah mengabulkan doa kita hendak menjadi sugih atau berbini dua, kembali lagi. Baik. Bayangkan kalau seandainya itu dikabulkan oleh Allah, apakah kita mesti istiqomah enggak di atas sunnah Nabi SAW, di atas Islam? Apakah hati kita masih terjaga atau tidak? Itu jawaban. Atau jangan-jangan ketika Allah mengabulkan keinginan kita, apa yang kita minta kepada Allah, bisa jadi kita seperti Qarun. Bahkan melebihi Qarun. Ya kan? Pian tahu kan kisah Qarun? Qarun. Yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta yang banyak. Namun ketika Allah menganugerahkan harta yang banyak, dia lupa yang memberikannya. Sampai dia beranggapan mengatakan bahwasanya ini merupakan hasil usahaku. Akibat kesombongan tersebut dan mengakui bahwasanya itu dari usahanya, Allah tenggelamkan dia beserta dengan harta yang dia kumpulkan. Makanya kan ada istilah orang yang mencari harta karun. Seharusnya korun, tapi sampai di Banjar harta karun. Ya, baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus ada dalam pikiran kita, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dia betul-betul meminta kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi doanya. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Apakah Allah Subhanahu wa taala berdusta atas ucapan ini? Jelas tidak. Allah terbebas dari sifat maupun perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pasti akan menepati janjinya. Makanya tadi, kadang seseorang itu berdoa, ya, berdasarkan keinginannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berdasarkan dari kebutuhannya. Berdasarkan kebutuhan. Ini orang ini layak enggak? Misalnya tadi saya contohkan. Ini kalau dia diberikan harta kekayaan, apakah dia masih tetap istiqomah enggak atau tidak? Apakah dia masih terjaga enggak keimanannya? Apakah dia masih terjaga enggak hatinya? Maka kita harus lihat di sisi yang lain. Maka kalaupun kita merasa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah akan kabulkan pada waktu, pada hari, pada time yang tepat di mana betul-betul kita membutuhkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bahkan kita meninggal dunia pun Allah kabulkan. Meskipun kita meninggal dunia, boleh jadi. Contoh misalnya di dalam doa kita berkeinginan, ya Allah berikanlah hamba kemudahan untuk membangun masjid. Ya. Ini selalu kita doa sama Allah, ya Allah, hamba ada niat nih ingin membangun masjid, membangun madrasah. Ya. Atau hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Tapi subhanallah, qadarullah, hal itu belum tercapai. Dia meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu ketika dia telah meninggal dunia. Boleh jadi Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka melalui jalur anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin mendengar bahwasanya keinginan orang tuanya ingin dibangunkan masjid. Dan anak-anaknya pun Allah berikan rizki, dengan rizki tersebut mereka bisa membangun masjid. Subhanallah, masjid terbangun. Apakah dia mendapatkan pahala? Ya, dia mendapatkan pahala. Atau doa yang dia panjatkan Allah balas ketika di akhirat nanti. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita, apapun yang terjadi pada diri kita, ya, musibah apapun, kesulitan apapun yang menimpa kita, jangan sekali-kali mengedepankan suudzon kepada Allah. Tapi kedepankan husnudzon kepada Allah. Dengan itu, maka iblis tidak akan mampu menguasai hati kita. Dan hati kita terjaga. Hati kita terjaga. Dan kita tidak akan, dan syaitan pun tidak akan mampu, ya, untuk memberikan tipu dayanya kepada hati-hati yang senantiasa mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan, tatkala seseorang ketika dia berdoa, maka yakin betul-betul doanya itu pasti diijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya doa yang kalian minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meminta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kita. Mungkin saat ini anak kita belum mau mendengarkan kita. Masih asik dengan kehidupannya.
masih belum menjalankan sholat 5 waktu, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, karena Allah yang memiliki hati seorang hamba. Dan Allah berkehendak kepada sesuatu yang Allah inginkan. Termasuk membolak-balikan hati seorang hamba. Tahu kan kisah Umar bin Khattab? Betapa kerasnya hati beliau. Ya, makanya dikisahkan kalau ada pertandingan gulat, ya, sebelum belum masuk Islam, maka orang-orang Quraisy yang ditunjuk untuk mewakili mereka itu adalah Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kuatnya fisik beliau ditambah dengan hatinya yang luar biasa. Tetapi hidayah menyapanya hanya karena mendengar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah balikkan hati yang keras tersebut menjadi hati yang lembut menerima Islam. Doa dari siapa? Doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya doa. Dengan syarat Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'lamu annallah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu bisa bermakna kita berdoa namun tidak sepenuhnya. Ibarat begini, ya Allah, lirik ke sana, bisa jadi bermakna seperti itu. Ya. Dan juga bermakna seseorang tidak serius meminta kepada Allah. Dan ingat, dalam berdoa juga jamaah sekalian rahimakumullah, ada adabnya juga. Sebelum kita meminta hajat kita, maka yang pertama kali kita memuji Allah. Memuji Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Jabbar, ya Latif, dan seterusnya. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengakui atas kesalahan, dosa yang kita lakukan kepada Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana memang kita tidak terlepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Dan kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab ketika kita berdoa. Dan jelas angkat tangan. Ya. Sama bos aja kan kita pasti merayunya kan. Kalau kita ada keinginan lawan bos kita, pasti kita rayu dengan kata-kata yang manis. Bos, pian ini luar biasa. Rambut pian tambah bungas. Perut pian tambah one packs. Ulun tidak pernah melihat hari-hari pian kecuali hari ini pian luar biasa bungasnya. Luar biasa. Nah kalau yang bisa terhanyut ini, oh iya kah? Bujur kah? Alhamdulillah bisalah nanti ulun mencari yang kedua. Kembali lagi. Ada astagfirullahaladzim. Afan ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau di kelas ulun kadang membahas itu bang. Lain tempatnya. Ya. Aduh lupa nih. Sampai mana tadi? Sampai mana bapak? Hah? Sampai? Lalai ya. Lalai. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai ketika kita berdoa namun hati kita lalai. Tidak fokus apa yang kita inginkan. Ya, maka hendaknya kita mengedepankan fokus ibadah kita kepada Allah wabil khusus ketika kita berdoa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara kondisi yang mana kita senantiasa mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di saat seseorang mencari rizki.
Ini banyak nih yang seperti ini. Orang yang tidak sabar. Ya, orang yang berdagang, orang yang berbisnis, ya. Bayangkan, kalau dia tidak bersabar dari dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah pintu yang paling empuk yang dilakukan oleh syaitan beserta bala tentaranya, iblis beserta bala tentaranya untuk menancapkan talbisnya, tipu dayanya. Makanya kan ada istilah seperti ini. Yang haram saja sulit untuk dicari, apalagi yang halal ya, gitu ya. Iya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tipu daya setan. Tipu daya setan. Nah, ketika kita mengais rizki, jamaah sekalian rahimakumullah, kedepankan rasa husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjual, ya, pinanya hari ini kadida yang membeli, sudah. Allah sudah tentukan rizki kita. Enggak ada rizki yang tertukar. Ya, apalagi sampai menimbulkan apa? Permusuhan di antara pedagang yang satu dengan pedagang yang kedua. Apalagi sama-sama berjual barang itu. Akhirnya apa? Timbullah yang namanya suudzon tadi. Berprasangka buruk kepada sesama dan juga plus berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini banyak. Apalagi kisahnya begini jamaah sekalian rahimakumullah. Gak ada apa-apa lah, anak tambah ya. Baik. Soalnya sekali ini aja loh. Baik. Di saat kita masih kecil jamaah sekalian rahimakumullah, masih dalam perut ibu kita, siapa yang memberi kita makan? Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di saat kita keluar di dunia ini dan kita masih dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk berjalan. Kita hanya bisa menangis dan kembali. Siapa yang memberi makan? Siapa yang memberi minum? Dan siapa yang menjaga kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Namun dengan pongahnya kita, sombongnya kita, melupakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita sudah dewasa, sudah memiliki kekuatan, namun sedikit Allah uji kita dengan kemelaratan, kekurangan makan dan minum, langsung kita berburuk sangka kepada Allah, Allah tidak sayang kepada kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian sama sekali tidak akan mampu menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita menghitungnya? Dari kita cabang bayi, bukan perempatan bayi, tapi cabang bayi. Bisa menghitung sampai sekarang? Enggak bakalan bisa. Loh kenapa? Allah sendiri yang mengatakan demikian. Enggak bisa sama sekali. Maka tidak selayaknya bagi kita, orang yang beriman, kufur terhadap nikmat Allah. Kalau ditimpa kemelaratan, langsung menuduh Allah tidak sayang kepadanya dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir. Ya, ini ulun singkat. Yang terakhir adalah di antara kondisi-kondisi yang mana kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita tertimpa musibah, ujian, cobaan, apapun yang menimpa kita. Sakit yang mengharuskan kita masuk ke rumah sakit, diopname, dioperasi, dan lain sebagainya. Hanya karena sakit seperti itu, langsung kita banyak mengeluh.
Ya Allah, kenapa penyakit ini telah datang kepadaku berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dia lupa kesehatan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia lupa nikmat kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Lupa dia. Kalau kita mau ambil banyak kisah jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran dari para nabi dan para rasul. Nabi Ayub, ada yang tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub. Apa kisah beliau? Allah berikan beliau ujian berupa penyakit kulit. Yang lama beliau derita luar biasa lamanya. Tidak terhitung. Apakah beliau mengeluh? Lah, tidak mengeluh. Tetapi kuncinya kesabaran dan tidak lupa beliau senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Karena keyakinan seorang muslim ketika Allah menurunkan suatu penyakit pasti akan ada obatnya. Pasti itu. Kecuali penyakit kematian. Nggak ada obatnya penyakit. Makanya kan ditulisan Habatu Sauda itu kan. Ya, merek Azwa. Endorse. Mudahan dapatlah. Kada. Ya. Kurma Azwa endorse lagi. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka apapun yang menimpa kita, ingat perjalanan hidup para nabi dan para rasul melebihi apa yang kita alami saat sekarang ini. Termasuk dakwah. Nah, apa sih kita dakwah ini? Secuil sedikit baru digoyahkan oleh orang-orang tertentu langsung menyerah kita. Nabi. Siapa yang tidak tahu perjalanan hidup beliau? Dikatakan majnun, gila, penyihir dan lain sebagainya. Apakah beliau baper? Apakah beliau menghentikan dakwahnya? Lah, enggak. Justru itu memberikan semangat bagi beliau untuk terus menegakkan kalimatullah, kalimatut tauhid. Nah, dan kita apapun yang menimpa kita, ujian dalam menegakkan sunnah Nabi SAW, sabar. Ingat, Allah pasti akan mengampuni. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang berada di atas petunjuk Nabi SAW. Ya, baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jaga hati kita dari yang namanya prasangka buruk, suudzon, menuju kepada husnudzon, berbaik sangka. Baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah. Dan ingat, Allah tidak layak untuk kita berprasangka buruk kepadanya. Dan Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya itulah yang menzalimi dirinya. Baik, di sini ada pertanyaan. Jika sedang berkumpul dengan keluarga, kemudian terselip ada gosip atau ghibah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sedangkan kita masih belum memiliki kemampuan berdakwah. Nah, sama seperti ini jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang belum menikah, syahwatnya memuncak. Ngerikan bahasanya. Memuncak, kada bisa tahan. Solusinya menikah, jelas. Itu satu-satunya jalan. Tapi kalau misalnya belum mampu, maka segera dia alihkan kepada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak menghadiri majelis ilmu. Lalu apa kaitannya dengan pertanyaan ini? Sama, kita alihkan dari pembicaraan tersebut kepada pembicaraan yang lain yang tidak ada unsur ghibah di dalamnya. Atau yang kedua, segera tinggalkan majelis ghibah maksudnya ya. Majelis tersebut tinggalkan. Karena itu bagian daripada at-ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
saling tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya adalah apa? Kalau pinanya Sidin Kadida berilmu sehingga tidak bisa berdakwah, tinggalkan majelis tersebut, ya. Tinggalkan. Atau kalau dia memiliki ilmu, alihkan kepada pembicaraan yang bermanfaat, pembicaraan tentang agama, atau bisa sampaikan perkara dengan bahaya daripada menggibah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan. Cukup? Taib. Ulun kira cukup. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga pas pulang kita, insya Allah hati kita terjaga dari rasa suudzon. Jadi pinanya kalau ketemu di jalan sesuatu, insya Allah husnudzon. Jar Ustaz tadi husnudzon. Ya. Tapi bujur Ustaz, tetap husnudzon aja. Cari uzur, paham? Cari uzur. Itu lebih menjaga hati kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.